Pada tahun 2019, kedua pemerintah Thailand dan Kamboja secara resmi membuka kembali jalur kereta api dari Poipet di Thailand ke Poipet di Kamboja setelah terhenti selama puluhan tahun. Bagi banyak orang, ini hanyalah kabar baik tentang transportasi dan perkembangan ekonomi perbatasan. Namun bagi Pak Sofan, seorang prajurit tua asal Kamboja yang pernah bertempur di masa-masa perang, ini bukan sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah saat di mana arwah-arwah masa lalu bangkit kembali. Arwah-arwah yang masih berkelana di sepanjang rel kereta yang berkarat dan hutan bambu penuh tulang belulang putih. Pak Sofan lahir tahun 1965, tumbuh besar di tengah masa kekacauan Kamboja. Ia pernah menjadi prajurit muda dalam pasukan pendukung melawan Khmer Merah, bertugas di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja dari akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Bagi beliau, wilayah Poipet dan Danau Pohon Asam, Ampe, bukan hanya nama di peta. Itu adalah tempat di mana ia menyaksikan begitu banyak kematian, begitu banyak arwah yang terjebak di antara dua dunia. Hari ini, saat menceritakan kembali, suara Pak Sofan semakin rendah. Matanya menerawang jauh seolah sedang melihat kembali gambar-gambar mengerikan di masa lalu. Bukan hantu biasa yang bisa menakutiku, katanya perlahan. Tapi di Poipet, mereka berbeda. Mereka membawa serta seluruh dendam dari satu era perang. Itu adalah suatu sore di akhir tahun 80-an, sekitar tahun 1988 atau 1989. Suasana musim kemarau di perbatasan Kamboja saat itu panas dan pengap. Matahari seolah membakar bumi, membuat ladang-ladang rendah retak-retak, debu beterbangan di mana-mana. Danau Pohon Asam saat itu hampir kering total. Hanya tersisa genangan air hitam bercampur lumpur dan tulang-tulang manusia putih yang muncul setelah hujan besar yang jarang terjadi. Pak Sofan, saat itu baru berusia awal 20-an, memimpin satu regu beranggotakan 3 orang berpatroli di sepanjang jalur setapak paralel dengan perbatasan. Bersama beliau adalah Pak Chen, prajurit yang lincah dan sigap, serta Pak Fut, rekan yang bertubuh besar, pendiam tapi sangat berani. Mereka berjarak sekitar 5 hingga 7 meter satu sama lain. Senapan AK dipegang erat, mata selalu mengawasi setiap bayangan pohon dan semak. Suasana tegang karena intelijen melaporkan bahwa sisa-sisa pasukan Pol Pot masih bersembunyi di wilayah tersebut. Bulan purnama malam itu bersinar terang benderang, menerangi tanah seperti siang hari. Angin dari arah Thailand bertiup membawa hawa dingin yang aneh di tengah udara panas musim kemarau. Ketika melewati sebuah ladang rendah, hendak memasuki pinggir hutan bambu lebat, Pak Sofan tiba-tiba berhenti. Ia merasakan ada gerakan di depan. Itu adalah rombongan sekitar 11 orang. Mereka berjalan berbaris satu, diam seperti arwah. Ada laki-laki, perempuan, dan 2 anak kecil. Yang memimpin adalah seorang perempuan sekitar 30 tahun. Tangannya menggandeng seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Mereka mengenakan pakaian lama bergaya tahun 1970-an, rambut panjang acak-acakan, sebagian memakai topi daun yang robek. Mereka berjalan perlahan, sunyi, tanpa suara bicara, tanpa suara langkah kaki menyentuh tanah. Pak Sofan memberi isyarat tangan kepada Pak Chen dan Pak Fut untuk segera berhenti. Ketiganya jongkok di balik semak rumput tinggi. Jantung berdegup kencang. Rombongan itu berjalan sejajar dengan mereka, berjarak hanya sekitar 20 meter. Di bawah sinar bulan yang terang, Pak Sofan melihat setiap detail. Wajah cekung perempuan itu, mata kosong anak kecil,
serta langkah kaki yang tidak menggerakkan sehelai rumput pun. Yang paling aneh adalah suara serangga. Biasanya, begitu ada manusia muncul di hutan bambu pada malam hari, suara serangga akan langsung berhenti. Namun kali ini, mereka masih ramai berkicau seolah tidak ada apa-apa. Suasana di sekitar menjadi dingin meski cuaca masih panas. "Kalian lihat tidak?" bisik Pak Sofan dengan suara serak. Pak Chen mengangguk, wajahnya pucat. Pak Fut menggenggam senapan hingga buku jarinya memutih. Ketika rombongan itu lewat semua, Pak Sofan memerintahkan penyergapan. 2 arah. Pak Chen memimpin kelompok depan untuk memblokir jalan, sementara Pak Sofan dan Pak Fut memutari dari belakang. Mereka mendekat ke hutan bambu, daun kering berderak di bawah kaki. Suara detak jantung terdengar jelas di telinga. Mereka menyerbu ke posisi yang baru saja dilewati rombongan dengan kecepatan maksimal. Tapi tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara lari. Tidak ada jejak kaki di tanah yang lembek. Hanya angin dingin yang bertiup melalui celah bambu, membawa bau anyir yang sulit dijelaskan. Mereka menyisir area itu dengan teliti selama lebih dari 2 jam di bawah sinar bulan. Sentor menyapu setiap semak dan akar bambu. Tidak ada apapun. Akhirnya, lelah dan bingung, mereka berkumpul, duduk beristirahat sambil berbisik. Mereka menghilang kemana? Keesokan paginya, kembali ke unit, Pak Sofan menceritakan semuanya kepada rekan-rekan perbatasan dan penduduk setempat. Seorang kakek Khmer bernama Pak Soha, berusia 60-an, yang tinggal di sana sejak sebelum perang Khmer Merah pecah, mendengar cerita itu hanya menggelengkan kepala perlahan. "Kalian sudah bertemu mereka." Mereka adalah orang-orang Vietnam yang melintasi perbatasan dulu, sekitar tahun 1975 hingga 1979. Mereka melarikan diri dari rezim pembantaian Pol Pot, membawa sedikit emas dan beras, berharap bisa ke Thailand mencari kehidupan baru. Tapi mereka dicegat pasukan sisa Pol Pot di daerah ini. Mereka merampok habis harta, memperkosa perempuan, lalu membunuh seluruh rombongan. Tulang mereka masih berserakan di dasar danau pohon asam dan di hutan bambu. Arwah mereka tidak bisa pergi, masih bolak-balik di jalur setapak itu, berusaha menyelesaikan perjalanan yang terputus di tengah jalan. Pak Soha juga menceritakan banyak kisah serupa yang pernah dilihat penduduk setempat selama bertahun-tahun. Pada malam bulan terang, mereka melihat rombongan membawa barang, kadang menggendong anak kecil yang menangis. Tapi mereka tidak pernah menyakiti orang yang masih hidup. Mereka hanya berjalan diam, seperti bayangan sejarah. Sejak itu, Pak Sofan sering berpatroli melewati daerah tersebut. Ada malam ia sengaja berdiri menunggu sendirian. Dan suatu kali ia melihat mereka lagi, masih 11 orang, masih diam di bawah sinar bulan. Kali itu ia tidak menyergap. Ia hanya berdiri melihat. Hatinya berat karena kasihan pada sesama yang mati sia-sia karena perang. Stasiun kereta Poi Pet dulu adalah bangunan yang cukup megah, dibangun oleh penjajah Prancis pada awal abad ke-20. Ia terletak tepat di gerbang perbatasan penting yang menghubungkan kedua negara. Namun perang telah mengubahnya menjadi reruntuhan yang sepi. Sejak tahun 1974, stasiun ditutup total. Hanya tersisa gerbong-gerbong kereta tua berkarat, rel yang melengkung, dan ruangan-ruangan kantor yang lapuk penuh sarang laba-laba dan debu masa lalu. Pada tahun 1971, ketika stasiun masih beroperasi sedikit di tengah kekacauan negara,
Sebuah tragedi mengerikan terjadi dan menjadi asal dari kutukan yang menghantui tempat ini selama lebih dari setengah abad. Gadis itu bernama Srey Sophia. Penduduk setempat biasa memanggilnya Sophia. Ayahnya adalah pegawai tinggi stasiun. Keturunan Vietnam keturunan Tionghoa yang kaya dan berpengaruh di wilayah itu. Ia memiliki sebuah rumah mewah kecil tepat di samping stasiun, yang kini menjadi hotel kecil dengan kafe dan kolam air mancur yang indah. Sophia berusia sekitar 19 tahun. Cantik, pintar, anak tunggal. Ia memiliki rambut hitam panjang, senyum lembut yang membuat banyak pemuda di daerah itu jatuh hati. Tak ada yang tahu pasti mengapa ia memilih mati. Orang-orang menduga ia patah hati dengan seorang perwira Thailand. Malam yang ditakdirkan itu, di bawah sinar bulan yang sama seperti malam-malam berikutnya, Sophia melompat langsung ke rel saat kereta sedang melaju kencang. Kereta itu menghancurkan tubuhnya dalam sekejap. Darah berceceran di seluruh rel, mewarnai merah segmen yang panjang. Yang paling mengerikan adalah kepalanya terpental lebih dari 100 meter, tersangkut di jembatan besi kecil di atas stasiun. Keesokan paginya ketika ditemukan, mata Sophia masih terbuka lebar. Mulutnya sedikit terbuka seolah sedang memohon tolong dalam keputusasaan. Peristiwa itu menggemparkan seluruh wilayah perbatasan. Stasiun Poipet sejak itu semakin suram, seolah diselimuti kabut dendam. Sejak kematian Sophia, berbagai fenomena aneh mulai terjadi secara intens. Pegawai stasiun pertama yang menceritakan secara detail adalah Pak Rit yang bekerja di sana sejak tahun 1960-an. Pak Rit kini sudah berusia lebih dari 70 tahun. Suaranya bergetar saat mengingat. Ia bercerita, sejak sebulan setelah kecelakaan itu, setiap malam ada suara tangisan di sepanjang rel. Tangisan gadis muda, kadang dekat kadang jauh, kadang pilu kadang marah. Ada malam aku sedang jaga di ruang tugas, tiba-tiba mendengar suara roda kereta bergulir di rel, suara peluit kereta keras, padahal stasiun sudah tutup lama. Lalu ada suara ketukan di pintu. Dibuka tidak ada siapa-siapa. Tapi dari celah pintu, terdengar suara mendesis dingin. Kembalikan kepalaku. Ambil kepalaku naik ke sini. Banyak pegawai lain juga mengalami hal serupa. Ada yang sedang minum teh saat tugas. Teh berwarna kuning kemasan tiba-tiba berubah menjadi merah gelap seperti darah segar. Bau anyir menyengat membuat orang langsung muntah. Yang paling mengerikan adalah cerita Pak Heng, seorang pegawai muda saat itu, berusia sekitar 25 tahun. Pak Heng sering main bola di stasiun sore hari. Suatu sore, ia melihat seorang gadis berbaju putih panjang berdiri di ujung rel, melambai sambil tersenyum manis. Senyum lembut dan memikat. Pak Heng terpikat, berjalan mendekat seperti disihir. Ketika sudah dekat, ia mendengar peluit kereta keras. Ia menoleh, tapi sudah terlambat. Kereta melindas kedua kakinya, memotong beberapa jari tangannya. Ketika orang-orang berkerumun menolong, Pak Heng masih sadar. Ia melihat Sophia berdiri di tengah kerumunan penolong. Dua tangan dingin seperti es mencengkeram tangannya. Wajahnya tidak lagi tersenyum. Matanya melotot penuh dendam dan putus asa. Mulutnya menyeringai seperti menggeram. Lalu ia pingsan dalam kesakitan. Sejak itu, Pak Heng tidak pernah berani mendekati stasiun Poipet lagi. Ia tinggal sekitar 2 km dari stasiun. Tapi setiap malam bulan purnama masih mimpi tentang Sophia dan terbangun dalam keringat dingin. Bertahun-tahun kemudian, pemerintah dan penduduk harus memanggil dukun dan pendeta Buddha
untuk melakukan ritual berkali-kali. Kecelakaan kereta berkurang, tapi arwah Sophia sepertinya belum mau pergi. Ia masih berkelana di sepanjang rel. Tanpa kepala, tubuhnya goyah pelan. Kedua tangan terulur ke depan seolah sedang meraba-raba mencari kepalanya yang hilang. Ketika jalur kereta resmi dibuka kembali tahun 2019, banyak orang berharap arwah-arwah itu akan dilepaskan oleh lalu lintas manusia yang ramai. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Fenomena aneh semakin kuat dan jelas. Pak Sofan kembali ke Poipet tahun 2022 untuk mengunjungi tempat-tempat lama. Ia bertemu lagi dengan Pak Rit, pegawai stasiun tua itu. Dalam suatu malam sambil minum teh di kafe dekat stasiun, Pak Rit menceritakan kisah-kisah terbaru. Baru-baru ini, sekitar 2 bulan sebelum Pak Sofan bercerita, 2 petugas kebersihan stasiun yang bertugas malam bernama Sok dan Lina. Sekitar pukul 9 malam, mereka sedang membersihkan ruang tunggu. Tiba-tiba bau anyir menyengat menyebar ke seluruh ruangan, membuat mereka sesak napas. Awalnya mereka pikir ada orang muntah, tapi ketika mendekati bangku tunggu panjang dari kayu tua, keduanya berteriak ketakutan dan lari keluar. Di atas bangku tergeletak mayat perempuan telentang. Kepala, kedua tangan, dan kedua kaki terpisah rapi. Darah masih menetes, tubuhnya pucat, rambut panjang terjuntai ke lantai. Ketika rekan kerja dan satpam datang beberapa menit kemudian, mayat itu sudah lenyap total. Hanya bau anyir yang masih melekat di bangku dan udara. Orang-orang berbisik bahwa itu adalah bangku tempat dulu kepala Sophia diletakkan setelah ditemukan di jembatan besi. Sejak stasiun beroperasi lagi, banyak kecelakaan aneh terjadi. Seorang masinis melaporkan melihat seorang gadis berbaju putih berdiri di tengah rel dengan tangan terentang lebar. Ia membunyikan peluit keras dan mengerem mendadak. Ketika kereta berhenti, tidak ada apa-apa kecuali noda darah di rel yang tak bisa dijelaskan. Banyak wisatawan dan pegawai baru juga mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara tawa perempuan bergema dari jembatan besi tua pada tengah malam. Ada yang melihat bayangan putih goyah berjalan di sepanjang rel. Tangan terulur seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Malam terakhir Pak Sofan di sekitar stasiun Poipet adalah malam bulan purnama paling terang yang pernah ia lihat. Udara dingin. Angin bertiup di rel membawa bau tanah lembab dan kenangan lama. Beliau berjalan sendirian di sepanjang rel tua, membawa senter dan seikat dupa. Setelah berjalan sekitar setengah kilometer, Pak Sofan mendengar jelas suara langkah kaki di belakangnya. Ringan tapi jelas, seolah ada yang mengikuti. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan berjalan. Suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, mengikuti irama langkahnya. Ia berhenti di sebuah rel yang melengkung, menyalakan dupa dan menancapkannya ke tanah. Asap dupa naik ke udara malam. Pak Sofan menunduk. Suaranya rendah. Sophia, atau saudara-saudara yang telah tiada karena perang. Saya Sofan, prajurit yang dulu bertugas di sini. Saya menyalakan dupa ini untuk kalian. Mohon kalian pergi ke tempat istirahat yang tenang. Jangan dendam lagi kepada orang yang masih hidup. Pergilah ke cahaya. Angin dingin bertiup lebih kencang. Dupa hampir padam. Lalu Pak Sofan mendengar jelas suara mendesis di telinganya. Kembalikan kepala kepadaku. Pak Sofan berbalik cepat. Sekitar 10 meter di depannya, berdiri sosok putih diam tak bergerak. Tanpa kepala. 2 bahu kosong menuju kegelapan. 2 tangan terulur panjang ke depan,
Tubuhnya goyah pelan mendekat. Rambut hitam panjang terjuntai di bahu, tapi bahunya hanya kegelapan. Bau darah anyir menyengat. Pak Sofan berdiri tegak. Jantung berdegup kencang tapi tidak lari. Sosok putih semakin dekat, hingga ia bisa melihat noda darah kering di baju putihnya. Kemudian ia berhenti. Kedua tangan terangkat seolah memeluk sesuatu yang tak kasat mata. Pak Sofan menarik napas dalam. Suaranya tenang tapi agak gemetar. "Sophia, engkau telah menderita banyak sekali. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dulu. Tapi hari ini aku berdoa semoga engkau bisa pergi dengan tenang. Lepaskan dendammu. Pergilah menuju cahaya." Sosok putih berdiri diam lama, seolah mendengarkan. Angin berhenti. Dupa menyala stabil. Kemudian sosok itu membungkuk pelan, seperti memberi hormat. Setelah itu ia berbalik, goyah menghilang ke dalam kegelapan rel, larut dalam malam. Sejak malam itu hingga sekarang, Pak Sofan tidak pernah kembali ke stasiun Poipet pada malam hari. Setiap kali menyebut tempat ini, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ada tempat-tempat di mana hantu bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah dendam yang tak pernah terselesaikan."